Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan pasti akan saya copot. Ada beberapa variabel yang memang tertutup. Satu, tidak adanya saksi yang jelas melihat peristiwa tersebut. Terus juga CCTV yang dikabarkan rusak dan peristiwa terjadi di malam hari. Kami menduga memang ada niat untuk menghabisi nyawa mereka. Gitu. Pertama begini, karena tuntutannya, kalau kewajiban mereka untuk melakukan penyelidikan, memang ada bagian yaitu melakukan pembuntutan. Tapi pembuntutan itu digunakan untuk mencari tahu atau mencari keterangan apa yang sedang mereka lakukan. Bukan berakhir dengan kematian dari 6 orang yang sedang mendampingi perjalanan Rizik Syihab, gitu. Maka itu sudah bisa menjadi informasi yang jelas gitu, bahwa memang jangan-jangan ada sesuatu yang ditutupi gitu. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang. Fitnah itu dengan menggunakan senjata api. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Ini yang mereka nggak punya harapan, saudara. Allah kasih tahu kita, kalau kita sakit lawan musuh lebih sakit dari kita, saudara. Kita pusing, musuh lebih pusing. Kita pusing mikirin musuh lebih pusing lagi. Kadang-kadang kita bergetar, sedikit takut lawan musuh lebih takut dari kita, saudara, sampai terkencing-kencing. Percaya gak? Percaya gak? Jadi kenapa kita mesti takut lawan musuh, saudara? Oh Habib, musuh kan bisa nyulik kita, ya kan kita bisa nyulik musuh juga. Ini tuntutan FPI Sumut ke Jokowi, usai 6 laskar FPI tewas tertembak. 6 pengikut imam besar FPI Habib Rizik Syihab tewas ditembak polisi. FPI Sumatera Utara atau Sumut GNPF Ulama Sumut dan PA 212 Sumut mengecam polisi terkait tewasnya 6 anggota laskar FPI itu. Sekretaris FPI Sumut Amru Fikri Adi meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencopot Kapolri Jenderal Idam Aziz dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Dia juga meminta agar pihak lain yang terlibat dicopot. Menuntut Presiden agar segera mencopot Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan pihak lain yang terlibat, ujar Amru Selasa 8 Desember 2020. Ketua PA 212 Sumut Afan Lubis mengatakan pihaknya berduka atas tewasnya ke-6 orang tersebut. Dia berharap keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Awalnya kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya 6 orang laskar. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kata Afan. 6 mujahid revolusi akhlak yang dilakukan oleh aparat keamanan, kami menilai ini extrajudicial killing, imbunya. Afan meminta ada tim independen yang dibentuk untuk menyelidiki peristiwa yang menyebabkan 6 orang itu tewas. Dia meminta tim tersebut diisi orang-orang dari organisasi HAM internasional. Menuntut segera dibentuk tim pencari fakta independen yang mengikut sertakan organisasi HAM internasional, Amnesty International, yang dipimpin oleh Komnas HAM secara transparan untuk mengusut tuntas kasus, ucapnya. Sementara itu, Ketua GNPF Sumut Aidan Naswir Panggabean mengimbau umat Islam melakukan sholat gaib untuk ke-6 orang anggota Laskar FPI yang sudah tewas tersebut. Kita juga mengimbau agar umat Islam di Sumut menggelar sholat gaib untuk para laskar, jelasnya.
Sebelumnya, 6 dari 10 pengikut Habib Rizik tewas ditembak polisi di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada Senin 7 Desember dini hari. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imron mengungkapkan penembakan tersebut dilakukan lantaran mereka melakukan penyerangan terhadap polisi. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal sebanyak 6 orang. Kata Fadil Imron yang didampingi Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman di Polda Metro Jaya. Fadil menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Petugas kepolisian mulanya melakukan penyelidikan untuk mendapat informasi adanya rencana pengerahan massa pengawal Habib Rizik terkait pemeriksaan pada Senin 7 Desember. Polisi kemudian menyelidiki informasi tersebut dan melakukan pembuntutan. Fadil Imron menyebut pengikut Habib Rizik menyerang para petugas dengan senjata api, sehingga tindakan tegas dan terukur pun dilakukan. Terkait hal tersebut, kami kemudian melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Dan ketika anggota PMJ mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam, sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini, kata Fadil Imron. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang menyerang anggota, dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang, ibunya. Polri juga mempersilahkan Komnas HAM mengusut masalah ini. Polri mengatakan bakal bersikap transparan. Ya, nggak apa-apa, itu bentuk pengawasan eksternal, kata Karopemnas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiono di Mabes Polri, Jalan Turnojoyo, Jakarta Selatan, Selasa 8 Desember. Nanti kita akan membantu terkait apa-apa saja data yang dibutuhkan. Selama ini kita transparan. Nanti silakan saja, sambungnya. Tuturnya. Kemudian kita akan memproses ke Komisi 3 DPR terkait kekejaman ini. Lalu kita juga akan membawa insiden ini kepada Amnesty International atau dari Kompolnas jika diperlukan, katanya. Menurut Aziz selaku pengacara Habib Rizik Syihab, dirinya merasakan bahwa saat ini hukum di Indonesia seolah-olah hanya berlaku di Petamburan dan sekitarnya saja. Seakan-akan kalau dari perspektif kami sebagai kuasa hukum adalah hukum ini hanya tegak, lurus, dan keras terhadap Habib Rizik dan beberapa pihak yang terkait dengannya, tuturnya. Aziz Yanuar juga membenarkan bahwa setiap laskar FPI telah dilarang sejak awal di saat mereka mendaftar untuk membawa senjata, apalagi senjata api. Dalam undang-undang, aturan kita jelas bahwa laskar FPI dilarang membawa apalagi menggunakan senjata api, termasuk di dalamnya senjata tajam. Oleh karena itu, kita sangat menyesalkan narasi-narasi terhadap almarhum. Sudah meninggal dunia, difitnah pula, katanya. Bahkan menurutnya kekejaman fitnah ini hanya terjadi di Israel, lalu di Indonesia. Ini saya rasa kekejaman ini jarang-jarang terjadi. Mungkin salah satunya di Israel, dan salah duanya di Indonesia. Tuturnya seperti dikutip pikiranrakyatbekasi.com dari kanal YouTube LDTV Selasa 8 Desember 2020. Kemudian Aziz Yanuar juga menyampaikan kronologis sekaligus isi dari rekaman suara detik-detik sebelum tewasnya 6 laskar FPI yang telah tersebar luas di media sosial. Tugas seorang petugas laskar itu mengawal. Siapapun pengawal itu, baik satpam yang baru lulus kemarin sore pun saya yakin nalurinya itu sama untuk melindungi yang harus dilindungi, untuk mengawal yang harus dikawal. Dan itu logis, ucapnya. Menurutnya masuk akal jika oknum polisi lah yang telah merencanakan penembakan tersebut, karena saat ini pihak FPI tidak memiliki akses rekaman tersebut, dan hanya pihak polisi lah yang masih memegang buktinya saat ini. Logis, masuk akal, dan tanpa rekayasa. Kenapa? Di situ dijelaskan bagaimana ada 3 mobil mencoba untuk masuk ke rombongan dari Habib Rizik dan keluarganya. Kemudian dicegah, di mana rekaman suara tersebut disebarkan diduga oleh pihak yang saat ini melakukan penembakan-penembakan itu terhadap laskar, tuturnya. Bahkan pihak FPI beserta keluarga pun belum diperbolehkan menemui korban, beserta barang-barang bukti milik korban lainnya hingga saat ini. Sampai detik ini, jenazah, mobil, alat komunikasi semua berada di luar kekuasaan dan kewenangan dari pihak FPI ataupun keluarganya.
Artinya informasi itu bebas disebarkan oleh yang memegang itu, tuturnya. Mereka lemparkan rekaman suara itu seakan-akan ada penyerang kepada pihak kepolisian. Padahal secara logika, masyarakat umum sudah cerdas. Bahwa bagaimanapun juga tadi, di rekaman suara itu juga kan dijelaskan, tabrak saja tabrak. Di mana-mana namanya ada konvoi mau dihadang, pasti pengawal itu bereaksi kan? Nah, reaksi itu dijelaskan, kata Aziz Yanwar. Aziz Yanwar juga mengungkapkan bahwa mereka yang melakukan penguntitan terhadap rombongan Habib Rizik tidak sedetik pun memperkenalkan diri, bahkan kendaraannya pun adalah kendaraan sipil.